Yo, saya Reja Sion. Oasis atau The Verve? Udah pasti pilihannya The Verve. Yang bisa ngerubah hidup saya. Selain Warzone, The Verve, dan The Myth-nya, the best lyrical ya Richard Ashcroft. The best thing. Dia bisa ngerubah hidup saya. Di atas panggung atau di atas tires? Di atas panggung sih. Di atas panggung lebih bisa mengungkapkan semuanya. Walaupun di tires juga sih sama. Cuman kehidupan band-bandan tuh udah istilahnya lari dari dunia nyata saya gitu. Kalau di tires ya kita cuma nonton, sama sih, cuman ya di atas panggung sih menurut saya udah bagian dari hidup saya. Seattle Sound atau Manchester Sound? Udah pasti ya Manchester Sound. Banyak-banyak band-band atau musik-musik yang melulabaikan saya waktu tidur. Dan itu emang sejauh ini ya British Invasion emang dari dulu nggak ada yang ngalahin sih menurut saya ya. Band hardcore New York atau DC? Ya DC banyak influence juga kayak Bad Brains terus Minor Threat. Tapi band New York yang selain dari Minor Threat, Bad Brains yang influence juga, yang lebih dalam nge-influence tuh sebenarnya ya buat saya sendiri sih New York ya. Lirik-liriknya lebih real life, lebih straight gitu. Lebih nggak terlalu AIU tapi langsung nembak terus ya itulah yang paling saya nikmati dan enjoy ya New York gitu. Oke, Dedi Stansa atau Ahmad Albar? Udah pasti nggak banyak pikir ya Dedi Stansa. Legenda rock and roll Bandung, ugal-ugalan, terus rockstar, bigger than Mick Jagger. Punk atau hardcore? Udah pasti punk, karena ya kalau nggak ada punk, hardcore nggak akan ada. Adidas atau Vans? Adidas lah, Adidas. Walaupun banyak koleksi Adidas, sekarang saya udah jual. Darso atau Kang Ibing? Ini pertanyaan sulit ya. Darso atau Kang Ibing, dua legenda yang mungkin saya ngalamin dan ya apa ya, dari perjalanan hidup sih, dari ngedengerin Darso gitu yang waktu dulu sempat ini Darso gini, terus Kang Ibing yang wah dari bahasa dan hereina atau lelucona ya emang ya barudak banget gitu diistilahkeunna. Terus ya Darso yang nggak ada lagi gitu yang bisa nyaingin beliau kedua ini. Jadi ya Darso dan Kang Ibing ya dua legenda terbaik. Al-Fatihah ya buat mereka berdua. Terima kasih. Oke, gimana Bla? Yoi, malam kali ini udah lama nggak tag. Asli. Yoi. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol lagi. Yoi. Oke, berkumpul lagi. Dan juga sekaligus mungkin kita ketemu teman lama, Bla. Teman lama yang sampai sekarang juga masih teman. Teman, rasa baru. Yoi. Ya. Seperti yang kalian sudah lihat di judul, kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Yo, dari Aeca, Bung Seon. Yo. Tidak lain tidak bukan Om. Anjing Om atau naon ya? Ade. Sehat-sehat Aeca. Sehat-sehat terus. Mantap. Semoga sehat terus. Yoi. Semuanya sehat terus ke kayaan pandemiknya. Yoi. Mereka kemarin sempet malas oke gitu mendengar pandemi gitu. Bikin dia sebagai deketan. Asli. Ya tapi tetap menjaga protokol kesehatan ya Anya. Ya sih. Ya. Bisa kita Tetap menjaga. bahwa kan protokol cuma hanya protokol jeung pemerintahan aja ke kesehatan. Jaga kesehatan. Ya, Fuck. Selama pandemik gimana tuh kegiatan band-bandan? Pandemik selama
pandemiknya dari Maret lah udah mulai ada statement dari pemerintah ya udah stop gitu. Main di mana ya emang udah ada beberapa planning gitu kan Di 2020 kemarin. 2020. Untung ada untungnya juga pas terakhir launching tuh 23 Februari dari album terakhir. Masih kebenaran kan ya can aya PSBB-nya. Jadi masih kira bisa launching album terakhir. Kemudian masih abis dari sana tuh Tour. Udah jadi kebiasaan gitu. Jadi si band pasti tour gitu udah bikin Iya. album baru teh gitu. Jadi sempat terhenti. Terhenti segalanya weh. Terhenti segalanya. Cuman ada beberapa sih kemarin ada di main di studio session dari brand, terus ada main juga di gunung lah lumayan. Ya. Ya kangen sih, kangen main band jadinya. Eta sih oke lah. Hajar gitu. Hajar ya. Tapi selain kangen band, kangen apa lagi Teng sama Aeca Teng? Ya stabil lah Pak Eca ya. Stabil terus. Kangen tiap malam Sabtunya. Malam Sabtu kita sering berkumpul, ngobrol, ngalor ngidul, tikus Friday night to Saturday morning kita cerita nanti. Asli. Kejadian sebelum saya di Pasopati dulu itu ya sama kamu nobar itu sama dia dulu kan bareng kita. Iya. Pas ini ya, pas Roma Lazio. Iya. Sama dia tuh bareng gitu. Cekokin aku. Duh, Ya itu mah masa lalu lah ya. Padahal Sekarang mah Istilahnya kokin gitu. Balik dicekokin ya. cekokin dong. Emang keras lah Aeca mah pokoknya Yoi. lah. Sesuai sama genrenya gitu, Bla. Genrenya apa? Hardcore. Sting. Jadi ya buat skena-skena musik hardcore siapa yang nggak tahu sama Aeca atau Eta Sio. pisan. Ya. Bahaya banyak yang nggak tahu. Asli. Kayaknya nggak usah pakai clickbait Reza Seon gitu, nggak usah. Ya, Udah nggak langsung usah. banyak yang nonton Banyak langsung. yang nonton asli. Ku thumbnail ge geus langsung. Asli. Stingak. Nah, ngomong-ngomong soal hardcore, Aeca sudah lama udah pastinya ya. Udah lebih Ya. dari 10 tahun berkecimpung di perhardcorean. Sebenarnya sebenarnya dengerin hardcore tuh pas SMP-nya. Pas dari SMP udah dengerin musik oke lah, musik keras lah gitu. Ya. Selain dari hardcore ya pertama pasti sih standar Metallica, Anthrax gitu kan. Pertama dibeliin kaset sama almarhum Babe itu ya Metallica dulu, terus Anthrax kesini-sini. Kebetulan di rumah ada parabola juga, jadi sering lihat MTV, jadi wah banyak Referensi ya. banyak referensi gitu, banyak referensi pisan gitu. Kayak gitu band-bandnya ya. Dulu sih masih kada dengerin JMR, masih kada dengerin audio, sekarang udah visualnya gitu kan. Jadi terus Ya. banyak lagi yang belum Tereksplor. tereksplor di JMR gitu kan. Anjir, iya band-band keren gitu. Pas kesini ya SMA sih sebenarnya, pas SMA udah mulai ya udahlah hardcore gitu. Kenapa hardcore gitu. Jadi sebenarnya eta sih bisa mere ngasih tahu lah. Iya bahasa Sunda tuh sih bebas. Bebas. Jadi kalau pas dengerin hardcore tuh jadi pertamanya sih udah dari fase si Metallica, terus ke fasenya si Sex Pistol gitu kan, terus ke Exploited, terus ke ngepang lah pokoknya sampai ngepang, terus dapat lagi terus sampai mentok sampai nge-hearts di New York hardcore lah, kayak Yacht of Today, GB, Warzone gitu kan. Itulah yang ya mungkin anjir ya budak ngora senang-senang musiknya klasik nikmat gitu ya ker zaman-zamannya Ya, yang zaman-zaman Bloods gitu terus emang wah ya the best thing lah ceritanya. Sampai oke lah pertama cuma hanya dengerin musik gitu kan, sini dengerin lirik baca liriknya, wah bener katanya iya bisa ngerubah tuh. Jadi sebenarnya ente guru jalma nu pinter mere nyaho, yang penting banyak ada lirik, aku baca lirik terus musiknya ngepas jeung kehidupan oge. Terus ya udah itu ada dua sih sebenarnya anu bisa ngerubah hidup urang teh gitu. Jadi jalanan jeung nyaeta lirik-lirik di band-band punk yang hardcore sih. By the way ngomongin JMR loh. Yo. Kata zaman berarti ya. Ya. Aku mah kejamanan JMR ya. Saya oke Cuman mendengar aja. Saya oke cek batur we karena JMR ternyata saya dari JMR di streaming we pura-pura streaming gitu. Da aya streaming.
Zaman parabola tadi kan nyebut kena. Ya asli ya Main parabola. Nah, Mang Sion mungkin Ya. kaitannya mungkin hardcore dengan sepak bola tuh dan kultur kasual tuh gimana sih? Nah, mungkin sebenarnya kayak kaitannya sebenarnya nggak ada kaitannya sebenarnya, itu mah kan kayak personal choice gitu, sama aja kayak kamu dengerin dangdut tapi setelan kasual gitu kan, atau setelan ultras gitu sebenarnya. Beda ini gitu ya. Itu mah cuman ya misalnya mungkin saya udah ya istilahnya pernah lah, maksudnya mengetahui gitu masalah kekasualan atau ultrasan gitu kan, jadi terus sharing-sharing sama teman-teman juga kan, jadi tahu gitu masalah. Kan saya dari sini tahu ultras dan kasualan. Jadi itu sebenarnya emang nggak ada apa sih, nggak ada keterkaitan sih. Jadi itu tinggal personalnya aja, personal choice. Mungkin kalau kita lebih dalam ngebahas tentang kayak musik-musiknya kan, musik tentang kalau di punk dan di hardcore ya itu nyeritain tentang unity, terus brotherhood, friendship gitu kan, terus ya mungkin kalau masuk ke kultur ultras, hooligan atau kasual atau apalah gitu kan, yang ada di kultur-kultur subkultur dari para supporter gitu kan ya, dari dibanding dari supporter tradisional gitu kan, yaitu sebenarnya ya agak jauh gitu sebenarnya kan. Masalahnya dari agak jauhnya itu ya banyak yang ada sedikit benturan dari Bible-nya atau lirik-liriknya si musik hardcore punk yang ngirim pesan gitu, terus ngirim pesan baik gitu kan, terus ya pas masuk ke kultur gitu, ke kultur selain tradisional supporter gitu kan, yang subkulturnya kayak yang tadi sebut ya, kayak ultras, kasual, terus ada Brass Brava ya, terus kalau di Rusia teh naon yang ngaranna teh ultrasnya agar. Ya Indonesia mah ya macam-macam lah. Indonesia masalahnya beda gitu. Campur sari lah. Terus sebenarnya enggak, cuman mungkin pas lagi dulu sering nonton ke stadion juga gitu kan, zaman Siliwangi lah gitu kan. Terus ada something new lah gitu ya. Ada something new gitu. Mungkin ya pertama standar lah lihat Liga Inggris gitu. Jadi Liga Inggris jarang marake jersey naon ya. Baca itu iya gitu kan. Oh, kayak gini nih. Ya udah gitu, bikin hal yang menarik gitu. Sebelum sekarang jadinya jadi wah, raw pisan ya. Jadi udah nggak ada apa ya, maksudnya udah nggak ada filter lagi gitu. Jadi udah nggak ada filter lagi. Jadi ya sama aja kayak bobotoh tradisional yang atau supporter tradisional yang pas ada ya ribut mungkin itu. Tapi ya kalau yang sekarang sih jadi asa dinyakeun gitu, kayak ultras, kayak kasual gitu. Saya sempat ya mengikuti lah saya. Walaupun ada kan ada beberapa kelompok supporter gitu. Saya kan cuma lihat dari atas itu, lihat kayak gini. Tapi beberapa kelompok supporter di Inggris ada yang beberapa menyematkan istilah hardcore sama sepak bolanya. Oh gitu. Contoh kayak Aston Villa hardcore misalnya gitu kan. Kan macam-macamnya kayak hardcore hooligans gitu kan, hardcore supporter itu sebenarnya banyak identik juga. Cuma untuk soal musik mungkin agak jauh tulisannya ya. Kalau Sion sih menilainya sih emang sih nggak begitu nggak begitu involve. Kalau saya harus nanya dulu ke si firm yang bikin itu. Kalau mungkin kalau Sion lihat sih kayak hardcore hooligan gitu atau firm bla 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 agung gitu atau bla 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 hardcore gitu kan. Ya mungkin di sana lebih kayak nyebutin ya The Notorious gitu kan. Terus hardcore ya paling keras gitu kan. Istilahnya itu aja sih. Nggak masuk ke subgenrenya musik sih. Itu aja sih kalau ngelihat dari sananya. Meskipun beberapa kayak band skinhead ataupun band casual yang bawain lagunya lagu hardcore kan gitu dia. Gitu kan ya. Banyak juga misal kayak ya mungkin kayak band-band sih kayak di Inggris sih emang band-band punk gitu kan, band-band punk yang atau oi music itu udah pasti sih. Ya namanya juga dari kelas pekerja gitu kan, terus
standar lah sama kayak kita gitu, masih young bloods gitu, terus masih young bloods, terus masih ke stadion tuh duit oke hese gitu kan ya. Terus ya pasti ada gitu, misalnya di Inggris pasti rusuh gitu kan. Rusuh gara-gara ya itu pride atau kebanggaan. Kita kan sebenarnya yang jadi patokan apakah kebanggaan dan itu teh bisa masuk ke ranah-ranah yang lain gitu. Iya. Ngomong-ngomong soal stadion, udah lama nggak bareng ke stadion sama Eca ya? Iya. Jadi kapan-kapan kalau sudah nggak ada pandemi kita ke stadion bareng. Sting. Asli. Semoga cepat berlalu. Sekalian bawa budak oke sih. Karena sekarang mah udah jadi supporter bapak-bapak. jadi aya pasena gitu. Fasenya gimana? Boleh diceritain nggak, Eca? Sebenarnya ada fasenya gitu kan. Dulu lah paling stadion away atau home gitu nya, nonton gitu. Nonton nggak 5 menit pasti kaki kau pungkul ka ditu tak apal naon gitu kan, terus tahu-tahu udah ada di mana. Padahal ribut batur jadi ke bawah ribut, padahal nontonnya kan beda jeung kelompok-kelompok lain gitu kan, unggul gitu. Ya disebut ugal ya, masih ugal gitu dulu masih disebut ugal lah, darah muda gitu masih kene. Ya supporter kudu kieu gitu. Supporter kudu kitu gitu. Ya mungkin masih masuk ke dalam kebanggaan atau harga diri gitu. Iya. Kalau sekarang sih saya udah ya pasti dari dulu sih emang ya saya cinta gitu. Misalnya saya cinta ke Persib gitu. Kebanggaan ya takutnya sih kalau kebanggaan kitanya masuknya ke ranah-ranah yang lain lah. Iya. Jadi saya lebih ngeklaimnya ya saya mencintai Persib gitu. Sekarang berubah menjadi family man. Jadi family man ya bukannya ngejauh dari Persib atau jadi tebeki Persib atau gitu. Enggak, itu mah udah cinta gitu kan. Dari nonton mah nggak usah di stadion juga, udah ya mau disebut support ya itu terserah orang. Gitu. Saya pasti support tapi kan bentuknya mungkin nggak harus datang ke stadion mungkin gitu. Sama Seon saya sepakat banget gitu. Nggak harus ke stadion gitu buat kita bilang ngukur sejauh mana orang itu loyal kepada klub itu nggak bisa diukur dari nonton di stadion ataupun di televisi gitu. Ya kayak beli ya istilahnya mungkin mulai dari pas udah nggak ke stadion juga sih kan dari dulu kan sebelum ada yang official merchandise gitu itu kan pasti beli gitu. Support gitu supportnya dari sana. Mungkin apakah yang dari si manajemennya mau diapa-apain juga ya yang pertama ya udah gitu. Karena kita udah support ya tutup mata gitu gitu bebas. Yang penting kan pemain arah ya ada yang mayar. Yang kuno lain usaha mereka mayar gitu kan. Wah, ini di bisnis kan ya nyahoker tuh. Bubuk. Emang harus bisnis ya. Dan terkadang banyak orang yang lelah dengan sistem itu. Makanya salah satunya mungkin Seon ataupun kita tuh lelah gitu dengan sistem, akhirnya ya udahlah. Support orang mah kieu gitu nya. Jadi misalkan ada fasenya itu, jadi sekitar hampir 8 tahun ke belakang gitu ya, 8 tahun ke belakang fase yang ketika nonton ke stadion tuh udah agak kurang gitu kan. Dari mungkin ya ini mah emang apa sih? Pertama yang saya dari pertemanan juga gitu kan, ada yang beberapa barudak nongkrong gitu istilahnya, anak nongkrong stadion gitu, jadi papisa gitu kan, itu jadi suatu hal yang ya itu menurut Sion sih agak aduh ya udahlah, padahal stadion teh kan pengen kangen lagi gitu. Jalan ngobrol gitu, beli cai heula gitu. Ya maksudnya beli lah air mineral gitu kan. Terus datang stadion ngobrol gitu kan. Wah, ini baliknya ya gitulah, after party gitu. Match gitu kan. Cuman ya dari sana sih udah ya udahlah, daripada ya sebenarnya itu sih yang sayangin sih, ada beberapa yang jadi teman-teman di ya maksudnya teman-teman dulu sempat nongkrong dari kelompok-kelompok supporter atau bobotohnya. Ada jadi ya kadang sempat sih waktu itu pernah sekali nonton, tapi bertiga lah sama teman-teman, terus sama istri nonton di daerah utara di GBLA. Tapi yang lain mah nggak pada tahu gitu ya mungkin tapi kangen gitu yang ngumpul di barudak kan. Pengennya ngahiji lah barudak. Iya.
Padahal kan seharusnya mempersatukan ya. Kayak saya sama Sion kan kenal dari sepak bola gitu kan. Ya. Gitu kan perkenalkan satu sama lain yang mungkin berbeda-beda latar belakang gitu kan. Ya. Dari sepak bola gitu. Istilahnya kenal bareng gitu pas kesininya ya pengennya sih ya udahlah kita wise lah udah dewasa juga gitu. Nonton ke studio nonton ke stadion tuh ya menikmati gitu. Ya, aku sih pengen cari ya kangennya gitu. Yang kangennya hese dibeli. Asli hese dibeli sih. Makanya terus udah sampai gitu ya banyak mungkin ada alhamdulillah masih ada kerjaan terus ya udah nikah terus ada punya anak ya udah berarti langsung nggak begitu interesting ke datang ke stadion. Bentuk supportnya di lain gitu ya. Bentuk supportnya di lain lah mau nonton di TV. Apakah disebut luntur ya pasti luntur gitu kan. Waktu dulu kan asa keren baru udah teka stadion luntur ya. Ada istilah itu gini turn off TV. Go to stadion. Mungkin pas darah muda pasti karar itu gitu. Asa ya oke lah ada yang eksis ada yang apa gitu cuman ya kita ada fase ya kalau Sion udah ngalamin ya ada fase ke stadion tuh ya udah gitu. Kalau lagi moodnya ada terus ya pengennya sama siapa gitu kan. Ya sebenarnya sih itu moodnya ada aja. Terus ya pengennya mana anak atau teman-teman yang dulu gitu maksudnya teman-teman yang dari kelompok-kelompok supporter yang lain. Wah ngarumpul gitu. Sacar main teh gitu kan. Akhirnya kan ada yang kerja, ada yang kepisah gitu kan ya itu yang jadi aduh ya udahlah daripada apa ya bukan tambah masalah ya daripada mending udahlah susah diungkapkan dengan kata-kata tapi sebenarnya ngomong teh kalau lihat harus ada yang mempelancar tapi ngomong-ngomong dulu di stadion ya kan pasti ada pengalaman yang paling teringat gitu paling terkesan gitu pengalaman terheboh lah gitu di stadion. Pengalaman terheboh di stadion sih ya. Kalau Sion pribadi sih. Ya. Dari rumah pergi ke stadion gitu. Eta mah udah pengalaman paling menarik gitu ya. Udah paling heboh gitu, udah paling ya iya edan gitu ya. Iya pengalaman orang indit di rumah gitu terus beli tiket gitu, terus nonton Persib, tiket beres, pulang lagi terusnya minggu 2 kali, terus seminggu 2 kali, terus seminggu sekali gitu kan stadion. Ya eta sih yang paling bisa datang ke stadion nonton itu tuh udah paling istimewa gitu ya udah paling ya eta tuh bisa diobrolkan gitu ya istilahnya waktu yang kita habiskan bener Pak eta ya fokus jeung nonton Persib gitu misalnya soalnya jauh loh dari rumahnya ke stadion itu jauh ya lumayan lah dari Sarijadi ke GBL ya jauh ya makanya mungkin perjalanan tuh memang jadi membosankan karena banyak fase-fase yang harus dilewati juga gitu kan. Apalagi zaman dulu kalau misalnya ke Sijalak Harupat. Waduh. Sijalak apalagi kan. Pemberhentiannya soalnya aya 3 biasanya. Ya, asli. Berhenti dulu ke sini nyamper gitunya nya. Nongkrong kali di dia. Nongkrong lah. Janjian jam 12 gitu. Janjian jam 11. Jam 10 geus ready gitu. Jam 11 karek datang terus geus we di ditu cenah beli nama cenah mari heula datang karek datang jam 2 main setengah 4. kadang-kadang ngebelaan gitu. Ngebelaan dari pagi-pagi gitunya pengen ketemu sama teman-teman. Yang penting mah datang ke stadion aja. Datang ke stadion itu udah paling hal yang paling nggak bisa anjir ya. Datang dari tiket, naik tangga terus lihat stadion terus pemain lagi pemanasan teh emang ini aurana nya beda gitu. Ya. Itu aja sih nggak beberapa standar sih lah kalau kayak main away home atau gimana gitu itu sama aja yang penting ya kayak home kayak away gitu. Ya udah kita bisa datang ke sana juga. Ya eta sih udah paling berkesan. Jadi selama nonton Persibnya pasti eta nu berkesan karena bisa datang gitu. Ya. Oke, bicara soal sepak bola nih Aseon jadi ada istilah katanya itu dari hardcore dan punk itu pandangan tentang sepak bola adalah game fasis gitu kan. Nah, itu gimana tanggapannya gitu? Mungkin sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya nggak tahu sih kalau yang orang mau ada obrolan atau ada inputan kalau ya Sion menilai sih mungkin kalau kita
masuk ke ranah jadi fasis tuh ya karena ya dari diri kita sendiri gitu. Betul. Dari diri kita sendiri gitu kan. Kadang kayak kita nih nonton bola gitu kan. Apalagi udah ngomong, oh iya kebanggaan gitu. Ya kan mungkin kebanggaannya standar batu, orang lain kebanggaan hanya sesimpel etalah kebanggaan gitu kan. Tapi kan kalau lebih mendalam, kalau udah kebanggaan mah ya apapun bisa dilakukan gitu. Jadi gimana orangnya sih? Kalau nonton 90 menit mencintai, terusnya mencintai Persib misalkan nonton 90 menit mencintai tim yang mereka sayangi gitu, terus udah beres 90 menit udah bebas gitu, no hard feeling gitu, terus nggak ada apa-apa lagi. Ya itu sih nggak, itu justru yang lebih baik gitu. Itu yang lebih ya itu sih menurutnya yang aman, nggak begitu. Tapi yang jadi masalahnya tuh yang misalnya kirinya, berarti sayap kirinya Yang apa tuh? fasisnya Kanan. Kalau yang sayap kanan itu yang jadi masalah tuh ya kayak gitu. Setelah 90 menit. Jadi setelah 90 menit atau sebelum 90 menit udah bikin, ya maksudnya jadi masalah yang membikin kekerasan, terus membenci. Ya karena gara-gara itu superior dari kebanggaan itu langsung superior, ya itu yang jadi bisa di Sion, pendapat Sion pribadi itu sih. Ya mungkin teman-teman bisa nilai gitu. Mungkin ya mau apa, jadi lebih nyaman ya mungkin dulu maksudnya dulu lagi darah muda sih ya nggak apa nonton kayak gitu, ya udahlah gini Haji beres pertandingan ya itu nongkrong gitu orang ribut lah kan, kayak gitu sih jadinya menganggap diri sebagai superior tuh nggak bagus itu, gitu. Masalahnya itu gitu. Jadi sampai ya fase ke sana kan. Dari dulu sebenarnya udah tahu, cuman ya sepak bola gitu kan. Sepak bola hanya budayaan, terus olahraga gitu kan. Turun temurun gitu. Tapi kan ke sini ya ketika ada di sisi yang itu mungkin langsung anjing ngahulon gitu. Anjing bisa jadi pasis ya. Anjing kikiran terus. Nah, dari dulu sempet pikiran gitu. Dari dulu sih. Ini tuh maksudnya sebenarnya masih angkat nih, Seon. Jadi aku sempat curhat sama Bla soal dinamika supporter di Indonesia gitu kan. Nah, sempat curhat gitu kan. Yang saya bilang di mobil itu yang sebenarnya yang bikin mentok itu ketika saat supporter itu jadi sebuah media untuk primordialis gitu. Ya. Jadi it's okay to fanatic, tapi primordialis janganlah. Soalnya itu udah mau hampir ke fasis. Nyerempet. Iya gitu kan. Fanatik is okay. Soalnya fanatik kan masih bisa ada batasannya. Oh, saya cuma sekedar fanatik gitu. Fanatisme, saya suka klub ini, tapi dia masih ingat sama yang lain-lain gitu. Nah, yang takutkan itu udah fanatisme berlebihan, terus udah main primordialis, udah main kesukuan gitu. Saya paling superior segala macam rata gitu kan. Wah, itu kan jadi ya makanya itu kayak rasa sayang karena terus fanatik, ya udah nonton bola ya itu gitu. Tapi selanjutnya ya 90 menit sana ya bisalah kita ada pikirin gitu ya. Depannya sih kok harus jadi ke teman sendiri yang beda supporter harus jadi masalah, terus jadi pukul rata ke yang lain, terus jadi ya mungkin pembelajaran lah, mungkin di Indonesia baru hampir 10 sampai 15 tahun lah ya kayak gini ya. Kalau di UK sih dari dulu, tapi sampai sekarang juga masih ada, cuman nggak banyak. Mulai dikurangi lah. Nggak barbar sih intinya gitu kan. Nggak barbar. Kalau di sini udah pukul rata lah, udah semuanya udah. Waduh, itu kalau udah ngasih kebencian dan kekerasan kepada orang ya sesama manusia sih sebenarnya itu. Waduh. Ya mungkin saya udah mikir family man, jadi ya budak. Banyak yang harus dipikirkan. Oke, tadi gitunya hanya membahas banyak tentang di stadion, terus kata sama genre hardcore ya, kebablasan tadi yang tentang fasis game kayak gitu.
Jadi sebetulnya apa kan tadi udah disinggung ya apa masalah hardcore dengan sepak bola. Nah sebenarnya olahraga yang paling dekat dengan si hardcore sendiri. Kalau di daratan Eropa mungkin ya pasti lah masuknya ke sepak bola. Sepak bola juga. Terus kalau yang dari Eropa Timur mungkin ke basket juga ya. Basket. Basket juga basket voli yang lebihnya sebenarnya bola oke ada sih. Terus, cuman kalau yang dari US gitu ya kayak di Boston, New York gitu kan. Pas dekatnya ya udah sama baseball. Ya itu emang rada rivalnya itu. Rival. Red Itu Sox, ricu juga tuh. Kalau ricu sih nggak tahu ya kalau ricu kayak si Red Sox sama si Yankees, cuman ya rivalitasnya mungkin dari karena udah klub tua modernnya. Klub tua terus emang Boston sama New York juga kan banyak imigran yang datang ke sana yang ya udah mungkin ya udah belum sempat ke sana jadi banyak yang ambil kultur yang rada lebih keras, lebih pride gitu kan. Iya lebih ke pride-nya. Kayak di Boston misalnya kan Boston ada band-band dulunya sih emang sebagai si akarnya juga gitu kan selain di Washington DC kayak Minor Threat, Bad Brains gitu kan. Terus di Boston kan ada SSD gitu kan, terus ada negatif approach negatif FX negatif approach ya body kami kapal terus ada DYS gitu kan. Emang eta sih lebih rootsnya emang Eden lepas seangkatan sama si Minor Threat gitu. Terus dia ngeklaim so kayak band straight edge-nya emang si Boston emang dan gitu. Setelah itu baru ke New York mungkin. New York itu masih ngepang dan terus ngedeklarkan ya New York hardcore gitu. New York hardcore ya, kayak Agnostic Front, terus ada Warzone juga, terus kan disambung tongkat estafetnya sama Yacht of Today gitu kan yang balik lagi ke zaman-zaman Minor Threat gitu kan yang dia kalau salah di New York kan ngararinum ya. Terusnya baru dak ngorana gitu kan terus baru dak satongkrongana pengen ya udahlah senaya Minor Threat emang bisa ngerubah pola pikir baru dak ngora gitu kan setiap ke pub gitu nonton band ini marah rabok gitu orang henteu gitu. Ya saya teh ngedeklarkeunnya etalah straight edge bangsa nu karakter terus ya kayak di mungkin kalau di ranah si hardcore tuh sempat kedengar cuman masih samar ya kayak band Boston sama band New York gitu ada clash atau enggak gitu kan cuman sempat kedengar kayak mungkin si band-band Boston kayak si SSD terus si Slapshot atau apa dia sempat ngeklaim gitu kan ya mungkin main di New York gimana atau sebaliknya lah band-band hardcore New York main di Boston seperti gimana. Terus saya sempat lihat dokumenter dari band Straight Edge juga si In My Eyes dia In My Eyes sama Tanya Rifai In My Eyes sih sebenarnya dia dokumenternya di stadion baseball gitu. Sambil pakai apa sih? Pakai polet hitam. Polet hitam ya udah identiknya dengan baseball banget lah. Terus dia pakai Red Sox gitu kan. Jadi ya mungkin kesana ya kalau dibalikin sama kayak di Inggris gitu kayak band Cockney terus ada band-band lainnya lah kayak The Eddies atau apapun band-band semenanjung Inggris gitu yang ada interviewnya di stadion atau dia mendeklarasikan lagu-lagu bola gitu dari band oi-nya gitu, band punk-nya gitu kan. Ya mungkin itu sih. Terus ya cuma beberapa sih yang kayak si Tanya Rifai dia main di CBGB cuma sekali atau si In My Eyes gitu. Padahal ya itu band keren sih sebenarnya tuh gitu kan. Tapi ke sini ya udah nggak ada masalah sih. Sebenarnya emang nggak ada masalah cuman ya itu mungkin dari kalau Sion sih ngelihatnya kalau Sion pribadi nggak tahu sih kalau
apa? Kalau orang lain yang udah hatam pisan masalah per hardcore atau ya perbedaan Boston sama New York gitu mungkin ya kayak gitulah, kayak dia ngaklaim ya Red Sox paling edan gitu. Jadi itu ya Yankee gitu kan. Nah, gitu ya standar lah, jadi dia udah nge-declare-kan kayak 10 Yard Fight gitu kan. Dia bikin 10 Yard Fight itu hampir sama kayak mungkin di Bandung tuh ada band yang nge-declare-kan nama-nama bola gitu kan, kayak apalah, mau garis tengah lah atau yang identik dengan sepak bola gitu ya. Kalau di sana kan 10 Yard Fight ya kayak gitu kan. Identiknya dengan apa? Dengan baseball. Dengan rugby sama baseball. Rugby gitu, baseball. Ya, football Amerika lah ya, Football Amerika sama si baseball gitu kan. Dia nge-declare-kan ya kayak gitu ya. Udah kalau biasanya kalau udah ke sana ke ranah olahraga sih biasanya anak-anak muda mah pasti udah rada agak sensitif. Iya. Agak sensitif dengan maksudnya dalam tanda kutip rivalitas. Nah itu masalah kan rivalitas si Red Sox sama si Yankee itu emang edan gitu. Jadi ya mungkin apakah masuk ke si hardcore juga, tapi pernah ngedenger gitu. Terus pernah baca dokumenter juga kan, ya standar lah gitu. The Red Sox pasti the best gitu. Hey man, go to Yankees and that's kita. Ya mungkin gitulah. Disepet-sepet ya gedengnya. Ya secara tak langsung gitu kan. Udah pernah nonton film drama, Mbak? Jadi emang film drama, film cinta gitu, tapi ada adegan si pendukung Red Sox eta gelut jauh. Pas di itunya sama apa? Ya, yang Yankee tadi teh. Jadi lewat diejek-ejekin gelut bener berantem. Tapi sampai maksudnya gini, kalau kita dari budaya pop gitu ya, kita kan melihatnya tuh bahwa ternyata apa yang terjadi di film itu ya, film drama itu, mau tidak mau memang kalau si itu baseball kan berarti ya, dari budaya populer gitu kan, mendukungnya pun jadi cara dukungannya pun udah menjadi budaya populer gitu kan. Artinya yang dimana yang biasa identik sepak bola dengan kekerasan di supporternya, budaya populer di sepak bola itu bisa ditarik ke si baseball eta. Melalui ya persepsinya adalah melalui dari film si drama itu. Ya mungkin itu kalau film kan pasti di mana-mana kan udah ada referensi ya. Pasti ada benernya gitu kan. Enggak ngasal gitu ya. Ngasal gitu itu emang pasti kayak gitu. Jadi mungkin ya sama dari itu mungkin ya ke ranah-ranah musik yang sana sih, cuman pasti sih itu. Rivalitas tuh. Saya tuh lupa nama filmnya apa, tapi gitu-gitunya rivalitas jauh, baseball jauh, berantem jauh gitu kan di parkiran gitu. Apalagi kalau kita lihat ke Turki gitu kan, terus ke Eropa Timur gitu ya. Nonton basket, nonton itu juga bahkan sampai ini eta leuwih ngareri gitu kan. Di Yunani tuh juga. Yunani identik basket juga sama ribut terus di Yunani. Jadi eta emang klub terus dia mau flare lah, terus koreo lah, terus ya selayaknya supporter yang biasa kita lihat gitu. Panathinaikos tuh yang di basket aku pernah lihat, Panathinaikos lawan Olympiakos tuh basket tuh berantem di sana. Itu emang ngeri sih sebenarnya. Tapi tadi sempat singgung-singgung masalah mengenai ini musikalitas musik sound gitu ya di Amerika. Kan ada kalau nggak salah di Amerika teh Seattle Sound Seattle Sound. Nah sebetulnya kan di Inggris juga ada tuh Manchester Sound. Itu sebetulnya gimana perbedaannya, terus apa perkembangannya kayak gimana, sebenarnya gimana sih? Mungkin setahu Sion sih kayak kayak si grunge ya. Si grunge itu sebenarnya itu adalah generasi baru gitu. Ya. Dan asa rancu gitu ngomong American Invention gitu. Ya. Pasti kan yang paling edan British Invention gitu kan, dari Beatles, T-Rex terus ke Rolling Stone gitu kan. Wah. Ya yang pasti sih pas zaman-zamannya itu ya dari si media zamannya MTV, terus si grunge emang sesuatu yang baru gitu kan, kayak anjir ya musik selain rock dia masih kayak media tuh masih belum bisa ngeklaim ini tuh musik apa gitu. Mungkin kayak si grunge dia bikin statementnya ya dari mungkin ya Nirvana gitu kan, kita alirin grunge gitu kan. Terus kita ada Seattle Sound yang udah hampir semuanya bisa dikatakan grunge, walaupun misalnya Sion denger ya beda-beda gitu. Nggak semuanya kayak Nirvana gitu kan, ada Pearl Jam lah, ada Soundgarden kan kayak gitu pasti beda gitu. Cuman dia bisa ngeklaimnya ya Seattle Sound ya
pas tahun 90-an awal ya itu yang paling rame di Yang paling muncul gitu ya. kayak di MTV atau di media-media US gitu. Kalau di Inggris kan ada British Invasion yang mungkin udah berapa seri, dari seri pertama terus seri kedua dari British Invasion yang New Wave gitu kan, dari zaman-zamannya si Joy Division gitu, New Order, post punk gitu kan itu ya, New Order, terus The Smith gitu kan. Tapi kalau didengerin kan ya, Cure. ya semua musik beda kan. Ya. Sama kayak kayak Seattle Sound. Musik nggak semua kayak Nirvana kok grunge gitu kan. Tapi yang lain udah ngeklaim grunge ya, kayak Pearl Jam ya musiknya Pearl Jam kayak gitu. Soundgarden kayak gitu kan. Alice in Chains kayak gitu gitu kan. Cuman ya sama aja kayak pindah langsung ke Manchester. Manchester itu kayaknya gelombang ketiga ya. Kalau dihitung kalau ngerunut dari awal nasi band berdiri gitu ya Sionis sih masih mikirnya ya itu gelombang ketiga dari gelombang pertama Beatles, Rolling Stone, terus T-Rex, terus masih banyak lah band-band yang rada rock gitu ya. Maksudnya rock yang udah dikemas dengan arah-aneh gitu kan. Masuk lagi ke punk, terus ke post-punk, terus ke new wave. Nah, itu kan gelombang kedua New Wave, langsung ke Manchester ya udah Manchester rock. Manchester sama aja kayak kita ya ngeklaim Seattle Sound sama Manchester. Seattle Sound ya udah didengerin, udah tadi jelasin ya, kayak tadi ada beberapa band gitu kan, tapi musiknya beda-beda. Sama kayak si Seattle Manchester nggak semuanya kayak Stone Roses kok, nggak semuanya kayak Inspiral Carpet kok, nggak semuanya kayak si Happy Mondays kok gitu kan. Jadi ya itu. Bedanya tuh. Jadi dia udah ngeklaim tapi nggak jadi berupa apa ya? Karakter musik atau genre ya. Mungkin itu ya penamaan dari dia, dari si baru udah ngumpul lah disebutnya ya Manchester gitu. Dari kalau masuknya ke ranah si media kan masuknya British Invasion lagi gitu kan. Terus masuknya ke, kalau di US masuknya ke alternative sound gitu. Nah, ya itu jadi sebelum ada penamaan itu sejauh Sion ngegambar makadinya sih. Tapi Teng, ada yang menarik Teng dari Aeca. Yang saya tahu Aeca teh sekarang udah punya anak, nama anaknya Antik. Nama anaknya yang antik, maksudnya keren lah. Karena diambil dari vokalis The Verve. Namanya Haiza Ashraf. Haiza Ashraf. Kecintaan terhadap The Verve, terhadap Richard Ashrafnya atau gimana? Jadi sebenarnya karena agak timpang dari hardcore ke Britpop. Jadi mungkin aku ini sisi lainnya dari Seon kali ya. Mungkin karena saya kan di media sosial kan berteman gitu kan, suka kadang lihat sering banget dia update dengan lagu-lagu Britpop gitu kan segala macam. Terus nonton konsernya juga kan gitu kan. Nah, mungkin bisa kita ceritakan sama. Di kamarnya juga ada posternya, orang pernah ke kamarnya. Oh, iya pernah. Nengok Haiza. Gimana ya? Jadi misalnya di zaman SMA lah ya, zaman SMA ketika udah dengerin musik-musik yang hari ras gitu kan, keras gitu, terus misalnya ngedengerin kayak wah hampir tiap hari gitu ngedengerin Warzone, Yacht of Today gitu, Gorilla Biscuit gitu. Terus European hardcore lah, yang lain pokoknya itu tiap malam gitu. Pas di sisi lain mal mungkin kan pas orang tidur gitu jam 8, 10 gitu ngedengerin Kararitu Oge gitu kan. Kebenarannya ya alternative nation gitu kan. Anjir band-bandnya kieu. Oh iya kayak gini asis. Terus ya beli kaset terus ya itu sih, jadi misalnya mungkin tersep di band terus ya udah pas di tangan gitu. Iya naon. Oh iya band Inggris. Oh iya ini kayak gini. Oh musik natanya emang etanu didengerin gitu, yang suasana hati gitu kan. Anjir, yang suasana hati dah. Erek nya penting-penting kudu ngadaikeun lagu jam 12 penting ada agnostic front gitu kan. Ya terserah sih, banyak orang yang kayak gitu emang. Jadi gitu kan. Cooling down-nya sama itu gitu. Terus eta langsung asup ka langsung asup ka, maksudnya band hardcore pasti langsung asup ke hati, ada langsung Bible na ya tina lirik kan. Jadi sama lainnya orang
ngedekeun lagu ieu sih tentang liriknya rada puitis tapi rada hese dicerna gitu terus ieu musiknya tapi orang bisa ngadekeun sih rek ngomong naon gitu. Musik jeung eta geus anjir ieu ngadekeun eta urang sih paling resep gitu kan. Terus hampir semua kayak Britpop gitu kan. Enggak semua band sama gitu. Jika ayeuna kan band di Indonesia meureunnya ini kita bukan ngomongin band-band band-band Indonesia yang lain gitu kan. Mungkin ya kayak ketika ada band yang mainstream gitu ya, yang terus banyak orang suka, semua band pasti kayak gitu semua gitu. Itu sampai musiknya sampai liriknya sama. Kalau di Inggris mungkin pas lagi zaman-zamannya si Britpop ini gitu kan. Banyak band-band yang bikin semuanya kayak gitu, tapi kalau didengerin semua band itu beda karakter musik dan nyata nyaedan gitu. Itu ya kudu sarua aja orang kudu hayang juga The Smith gitu kan. Orang kudu hayang juga Oasis gitu kan. Kudu orang hayang juga Pulp gitu kan. Tapi eta beda-beda gitu. Sebetulnya warnanya beda gitu. Warna beda gitu kan. Cuman emang di sana kan masih dulu masih indie label gitu. Indie tanda strip S jadi datang ke dia disebutnya indies gitu. Padahal itu nama indie label gitu kan ya band-band. Kemarin sempat dibahas di sama Irfan Popis. Jadi datang ke dia sih pasti pas datang ke dia sih iya band indies padahal itu kan ada Britpop ada Britrock gitu kan ya. Jadi kayak si Oasis masuknya Britpop ya band indie yang masuk ke ranah mainstream gitu ya, maksudnya jadi ke ranah video klip terus top of the pop terus masuk ke record label yang asalnya dari record label yang kecil gitu kan kayak Crescent Record terus masuknya ke yang lain gitu kan ya. Itu jadi anjir ya beda deh sama yang kemarin The Smith gitu kan. Beda lagi yang kayak kemarin Joy Division gitu. Beda lagi sama yang New Order gitu. Terus ya mungkin band yang naik dari sana emang segitu. Kita masih belum tahu ya band-band ke bawahnya. Cuman ada sih kayak di Jin hampir dia mengikuti kayak suara-suara si Morrissey atau musiknya juga. Cuman ya kalau dengerin beda gitu. Kalau Pulp ya kayak gitu, kayak Manic Street Preacher ya kayak gitu. Jadi pas angkatan itu ya itu keren-kerennya di itu teh gitu. Jadi dia bisa bikin British Invasion buat ngehajar si Grand istilah namanya. Kalau di Inggris Amerika teh standar lahnya pasti konflik wae gitu. Nah oke ya itu. Jadi setelah British Invasion itu ya pasti si band-band yang Oasis, Blur yang kayak gitu ya dia menguasai dunia dan Grunge pun agak kelelep setelah ya apalagi setelah si Kurt Cobain nggak ada gitu kan ya udahlah itu jadinya yang masuk ke US itu gitu band-band yang gitu terus tadi apa lagi sih ya maksudnya ya anak sampai berikan anak sama jadinya ini juga ngedengerin gitu mesti kan karena itu terus sempet pas tahun 97 lah beres SMA gitu rada gelap gulita gitu kan hidup tanya deket jeung Nuara Rantik gitu. Lebih antik tinu antik gitu kan ya. Teu cenah cek antik teh. Lebih deket antik. Mimetina oke sana. Ya. Ini musik ya The Verb gitu dengerin jadi The Verb ya. Bittersweet Symphony, wah legegi ya. Menarik gitu ya. Hanya visual gitu, hanya dengerin visual. Bahaya. Hanya dengerin visual gitu kan terus belilah kasetnya gitu. Di Aquarius masih kan aya lah kasetnya gitu kan The Verb gitu kan. Beli kaset The Verb gitu. Anjir. Iya, kabeh lagu. Aku sih pertama emang langsung nge-hard ke si album si Urban Hymns-nya. Iya. Tapi sebelumnya pernah dengerin si The Verb tuh dari kompilasi film apalah lupa lagi kompilasi film apa. Itu yang single dia yang On Your Own gitu. Dia udah nyeritain. Ya maksudnya lagu nate yang dulunya sempat pas album The Verb yang album kedua album kesatunya dan itu emang psychedelic psychedelic rock and roll wah lebih gelap gitu jadi emang bukna para ranjang gitu The Verb teh nya kayak oke lah The Verb tapi udah dengerin dulu yang si Urban Hymns gitu kan Urban Hymns ya itu ya jadi perpindahan mungkin perpindahan dari si dia dari zamannya rock yang psychedelic gitu dia masuk ke ranah pop. Tapi kalau di Inggris mah disebut pop teh ya
pop kulturnya. Pop culture. Ya. Bukan pop musiknya, maksudnya pop musiknya kumahnya bingung ya orang ngejelaskeun lain-lain band pop gitu, band Ya. pop ya Tech Dead atau naon gitu. Ya. Ya eta lah, jadi pas ngedengerin lagunya si Urban Hymns, pertamanya si On Your Own gitu kan. Anjir ya liriknya dan kieu gitu. Jadi misalnya ieu mah nya can pernah ngalaman oge gitu. Misalnya On Your Own gitu, keur maneh putus gitu kan, ketika kamu putus maneh dengerin lagu On Your Own. Anjir mana ya? On Your Own aku dengerin tahun 96 On Your Own gitu tuh kan. Ya pas album Northern Soul-nya mah belum pernah dapat album Northern Soul-nya mah. Baru-baru kemarin cuman ya si singlenya itu On Your Own. Dia lirik jeung musiknya teh udah anjir lain klopnya nonnya. Geus Seirama aja gitu. nya geus oh itu geus dibalut kieu gitu. Bulet lah gitu. Geus bulet apakah dia musiknya misal kalau dengerin ya henteu gumbrang-gembreng gitu. Nyanggeus gitar kaditu, bass ka dieu, nya bass jeung drum gitu. Ya. Gitar kaditu, gitar hiji deui ka dieu gitu. Tapi nggak mix gitu. Ya. Eta nu matak anjir ieu dibere sentuhan gitar gitu kan melodina nu wah teu pararuguh gitu nu matak anjir ya menerawang kieu gitu. Laguna On Your Own asa pas keur zaman anjing misalnya kealaman misalnya batur gitu kan. Nyorong sok ngalaman batur putus dengerin lagu ieu On Your Own gitu. You gotta live on your own and you feel all alone kan. Forget the love has you gone and you bad all around. Jadi kadang mana butuh baturan gitu eta unggul. Eta lah On Your Own udah itu langsung baru ke Jideper ngeluarkeun video album anyar ya Urban Hymns gitu. Di TV hampir edan, di MTV teh Alternative Nation teh ada terus gitu. Belilah kasetnya. Pas beli kasetnya tepikeun yang geus eta orang nge-hard pisan dari sisi musikalitas terus lirik ngeklop we. Udah si Bittersweet Symphony nyeritain tentang ya kegundah gulanaan tapi stabil gitu nya kegundah dari perpindahan terus dari Drugs Don't Work itu emang perpindahan dari standar lah band-band psychedelic rock Inggris gitu kan pasti joinnya jeung drugs wae gitu kan juga Rolling Stone lah gitu kan namanya juga kumaha juga perpindahan tidinya terusnya emang pas ngedengerin oke anjir ya asa juga diobrolkeun gitu ya si Risa dia ngerti ka urang kieu ngobrolkeun teh gitu kan ya Relate lah jadi relate cek gitu. aja. Ya mana Anak muda zaman sekarang. Iya mana kudu kieu ya kieu. Terus sonet gitu mana nyeritakeun tentang ya perjalanan hirup mana. Sonet kan istilahnya sajak nu pasti ya. Tapi sajak nu pasti teh nya kadang eueuh gitu. Misalnya this love have you won it don't sound like no sonet gitu kan. Jadi jangan seperti tidak ada puisi nu bener gitu eta unggul kan. My lord gitu. Ya kadang orang di luar oge gitu kan eta unggul jadi terus Drugs Don't Work yang pastilah eta mah si Richard Ashcroft mau ngeklaim saya tak berhenti narkoba gitu kan hanya narkoba harorem narkotik lah nya pada dia nyeritainnya tentang bapaknya sakit dia harus kasih obat bapaknya harus banyak minum obat padahalnya emang pas misalnya dengerin demo aslinya mah ada dengerin demo asli yang Drugs Don't Work si Richard Ashcroft yang akustikan si liriknya emang nya buat dia gitu. Jadi emang tipase sempat bubar, sempat langsung bikin deui. Nya eta sih lirik-lirik eta anu matak anjir orang langsung sia mere nyawa teh jiga kieu geus li naon di. Terus dari album yang solonya juga gitu kan. Dari pas album si Urban Hymns beres terus album solonya juga dia ngasih tahu gitu bahwanya dari album Urban Hymns dia udah pasti ngasih lirik yang udah masuk ke otak teh sama suara gitar dari si Nick McCabe yang anjir ya saya sorangannya fokus yang gitaran ke mana we dan teu gegembrengan gitu gitarnya teh ikan itu ka dia asa juga ke bawah gitu terus nya lirikna sampai ayeuna nya urang eta nu matak urang bisa jadi oke lah urang geus bisa eta anu tadi disebutkan jadi lain guru lain guru atau baturan mamatahan gitu jadi orang tina musik oge geus dipapatahan selain tinu hardcore gitu tina musik atau hardcore jeung punk gitu eta nu mere nyaho urang oge tapi anu pas keur urang kaayaan malam-malam gitu dengerin lagu ieu
anjir iya liriknya emang ya udah gitu mata Menyejukkan. lah menjujukan ngehard tuh bisa orang jadinya. Dikirain orang ya iya orang kudu dedikasikan lah jeung budak urang gitu subscribe teh. Lain masalah entong sih masalah drugs nu karar itu nah henteu. Iya. Janganlah amit cabang baby ya tuh. Cuman ya tau gue lirik-lirik anu saya teh kasih tahu sih. The Myth sih doi. Masterpiece The Myth lah sebenarnya ya living legend sih curang. Selain si Rabies vokalis Warzone gitu. Karena tadi lah kayaknya si Rabies karena kan bisa Rabies kan disebutnya Rabies kan atau Raymond kumaha gitu Raymond kan atau Rabies kan oh iya Rabies kan. Yang geus orang nyata nu bisa ngarubah hirup urang ti 97 ngedengerin lagu 97-an 97 98 ngedengerin lagu dari kegelapan terusnya sampai 2002 udahlah ceng teh emang ngedengerin lagu liriknya si Richard tuh emang ya udah ya emang sih sebenarnya nyaho gitu kan main teh sorangan gitu mana iya orang hampir juga kumaha hampir orang sih maca urang gitu juga gitu hampir juga lagu Padi gitu Padi anjir gue banget cenah gitunya saya strukturnya gitu. Tapi ngomong-ngomong menyejukkan tapi sampai gua ketinggalan lah. Gimana? Sempat di komen sama Richard Ashrafnya di IG ya. Oh iya benar. Ceritanya gimana itu ceritanya? Ya, jadi sempat komen aku teh apa sih di Instagramnya waktu dulu masih aktif lah, masih alay bener sih. Secara hampir tiap hari posting gitu kan. Terus aku teh Instagram sana kapan kamu tur ke Jepang gitu, masalah orang miss gitu nanti Jepang kamaritnya Jepang orang tak apal aya Saudi Jepang gitu kan. Terus nama anak saya gini, oh man sana. Oh dia orang teh ngomong thanks sana. This is very honor sana. Nyata sih orang yang pepangis terbaik sih di notisnya ku idola nyata gitu sampai aduh sana ya. Si anak orang di Askrop-nya maksudnya si Askrop teh nyata gitu. Masalah orang trikan nge-search Askrop teh bahasa naon gitu kan, itu hanya ya istilahnya bahasa mungkin di Inggris atau Inggris pesisian gitu kan. Askrop teh kayak sahanya. Kalau di Indonesia namanya naon ya sebenarnya kan mau diartikan nama kan debu dari naon sih pohon anu geus diduduk gitu ya. Intina mah sengit wangi eta lah gitu intina mah. Cuman kan eta marga meureun atau naon. Bisa jadi ya, bisa jadi. Askrop teh gitu sebenarnya. Tadi Teng ngomong-ngomong menyejukkan kan kata Eca ya musik-musik The Verve terus menyejukkan, bikin sejuk lah. Ketika malam-malam. Ini udah malam, saatnya untuk disejukkan, Sejukannya. Disejukkan ke kopi. Kopi mantap ya. Mantap itu. Di mana ya kopi nih? Cobain dulu atuh. Angkits. Jos ini harus dicoba. Mantap. Di preso kopi. Yoi. Tanya Eca. Siap. Diuyup dulu dong. Kalian haus, kalian kesegaran, menyejukkan. Di preso kopi asa wah, iya mantap ya asli. urang mah geus. Depresi eta mah. Nah, itu kan. Kadang eta jadi si Richard bikin lagu yang depresi tapi dia di lirik-lirik terakhir sampai ada dia ngasih solusi gitu. Hanya sebatas dua baris atau satu baris terakhir dia geus gitu. Entong gitu. Tah aja gitu lah. Ih, mantap. Sama juga si Padi ada beberapa lagu album KJ katanya. Sampai album kedua. Dia bikin sampai kapan kau terus bertahan. Bikin matanya. Iya. Terakhir kan? Bahaya ya tadi. Buka mata. Kan beatnya jadi takun. Relakan semua. Nah, beat pertama jadi takun tentang tapi baturan itu kan ngarenya enggak backingan lah gitu sih. Iya. Bercerita gitu. Sesimpel eta sih. Kata-kata terakhir atau naon eta nge-hard bisa. Karena orang tinggal nanya. Bahaya itu lagu nu itu mah tuh, Padi itu mah. Bahaya. Kieu atuh kami ki. Itu jadi tapi tadi juga Aeca sempat nyinggung ini, Teng. Ketika band udah pakai nama apa ya tadi? Band pakai nama yang bersinggungan dengan olahraga gitu. Misalnya sepak bola itu kayak tadi apa garis tengah misalnya atau apa. Ya banyak pojok sih kayak di sini kan kayak
apa sih? Standing Tires atau apa itu udah ngeklaim dia band bola gitu kan. Kalau di lo sih kayak Tandian Fight gitu kan, band hardcore-nya. Liriknya tapi nggak begitu, nggak nyampe ke ranah baseball gitu kan, cuman ngasih positif vibe gitu. Mungkin dia band straight edge gitu kan, yang ngasih pesan-pesan yang pesan-pesan yang baik sih. Di kalau musik hardcore sih jarang sih yang jelek-jelek, kecuali ya mungkin kayak band-band yang tough guy atau band-band yang lain gitu kan, misalnya tentang kekerasan atau apa gitu kan. Jadi unity-nya tuh nggak ada gitu. Kadang ya mungkin kalau di hardcore punk kayak Yacht Crew gitu ya, itu pasti ngasih unity ke barudak sih. Ya. Berbicara soal band Aica, mungkin bisa diceritain nggak soal wilayah barat? Aduh, wilayah barat itu sebenarnya kudu ngomongin si Mitun. Wilayah barat itu sampai nanti nyata mati segan, hidup pun lupa. Lebatnya gitu loh. Mati segan, hidup pun tak mau. Ya, jadi eta. Jadi sampai akhirnya bingung gitu. Terakhir saya bikin ngajakan main di dia gitu. Hayu kumaha, nya ieu kumaha. Terus sampai di si panitia minta waktu 3 hari, sampai 3 hari itu masih cari keputusan ya. Oh kumaha ieu kumaha. Aduh urang kieu, ya itu mah jadina. Krik ya udah gitu. Angkel lah nanya kumaha nya hayu orang tapi tuh bisa gitu. Orang kumaha gitu. Ya iya kumaha, jadi mau dibawa kemana sebenarnya kan. Ya sebenarnya sih ya itu mah awal-awalnya proyeknya sebenarnya proyek si Metun, si Yana Etep gitu kan. Terus si Brom dulu mahnya pas itu teh bikin proyekan, terus ngambil Sion juga, terus ngambil Angkel, terus ada Stepeng juga gitu kan. Terus ada Yep juga ngambil, jadi dia bikin yang endemic gitu lah. Jadi buat lagu-lagu endemic di stadion gitu ya, mungkin ya balik lagi ke band-band Inggris yang endemic lah. Iya. Yang settingannya buat endemic gitu. Sebenarnya itu lah si wilayah barat nggak gimana ya? Awalnya tuh udah emang buat si timnas sebenarnya. Sebenarnya buat timnas Indonesia gitu kan. Sampai kesini ya itu sih yang paling penting. Ada beberapa yang nyeritain tentang klub lokal, ketidakadilan dari si PSSI juga gitu kan. Terus ya kebanyakan sih tentang 50% tentangnya si PSSI. Terus ada support tim buat timnas. Ada juga sih satu lagu yang baru dimodif gitu asalnya buat si timnas jadi ke klub lokal. Cuman ya tadinya sih buat sebenarnya buat endemic aja, buat endemic yang sing along lah gitu ya. Yang istilahnya rada menarik lah buat dinyanyikan gitu kan. Kayak lagu Hooliganism, Begin at Home gitu kan. Itu sebenarnya ya bukan jadi kudu hooligan jadi mulawaka mana hooliganan oge nya di Begin-na jadi di at home memang mana di mana Gusto Puguh gitu. Nyata sih salah sebenarnya gitu. Lain kudu jadi hooligan sebenarnya namanya, mau ningali lirikna gitu. Nah, bicara soal timnas nih, Bang Sean, kalau harus memilih antara timnas atau klub lokal atau daerah gitu ya, lebih true kemana sih gitu? Sebenarnya ke kumanya. Eta pasti sih Persib ya. Misalnya tim lokal hanya Persib gitu. Kalau timnas masih ya tinggal main lah gitu. Tinggal main juga kumaha sih. Ya. Terakhirnya istilahnya resep ke timnas sih mungkin pas zamannya nyata Robby Darwis sebenarnya. Apakah zaman Robby Darwis, terus si sebelum Agung Gumelar itu siapa sih yang ketua PSSI teh? Aduh lupa ya itulah. Nah mungkin nggak tahu sih dulu mah menurutnya nggak ada kepentingan, cuman dari dulu juga pasti ada kepentingan, cuman ya agak disebut ya ini gitu masih pure menurutnya. Cuman wasit tungkul juga si wasit sasi no oleh Hadi Soeharto anu zaman baheula pas ke Persib itu saha gitu, wasit anu antik teh kan. Oleh Hadi anu jadi maksudnya jadi trending gitu si wasit eta teh gitu. Wasit Bandung enggak salahnya. No apa sih? Viator Ambarita.
Wah, eta baru pisan atuh. Anu pas keur zaman perserikatan lah masih anu di swap gitu intinya kan. Ya pas didinya sih udah mulai, cuman ya nggak tahu sih si PSSI emang mau dibawa kemana sih kapal lagi. Lihat si PSSI kan ya dari FIFA-nya juga udah berdiri sendiri, pas kesini sama aja kayak nyaku masih eta weh gitu geus tapi dia. Tinggal nu pure hunggulnya nu tinggal yang pure aja yang apa? Yang bisa ngedukung ya yang anu bisa nge-manage gitu. Biar bener gitu. Akhirnya misalnya nggak ke manage mah ya udah pasti kayak gini gitu. Dah aku duit mah eleh sih. Tapi sen ya pasti sih emang nggak begitu apalagi kalau misalnya apa sok bareng gitu timnas main Persib main nonton Persib gitu kan. Nah mulai dari ya udah mungkin kayak udah sebenarnya udah bukan bosen ya, jadi males gitu ngelihatnya ya malesnya dari kelakuannya si PSSI juga sih sebenarnya. Tadi soal jadwal aja kadang-kadang ya buat di ini timnas tuh kadang-kadang main bareng sama klub lokal kan, lagi kompetisi itu main bareng itu bikin jadwal tuh udah aneh-aneh gitu sebenarnya kan. Ya justru bisa bikin jadi konflik juga sebetulnya gitu kan kalau kayak gitu. Nah itu sih yang jadi males sih nontonnya juga maksudnya. Ya udah si ininya juga udah nggak bener gitu ngurusnya juga ya naonan sih ditonton gitu. Bukannya orang te nasionalis gitu nya te nasionalisnya te ngedukung si timnas gitu. Emang timnasnya bener mah oke lah gitu. Tapi nonton di TV Hungkul. Ya cuma sekedar nonton lah ya gitu. Kemajuan lah gitu. Cuma ningali main bola ini timnas Indonesia yang nonton gitu. Karena suka sepak bolanya bukan karena pengen dukungnya gitu. Cuman itu aja sih. Tapi sebenarnya emang nggak apa-apanya, bebas itu pilihan orang. Pilihan masing-masing. Jos pisan malam ini dari A sampai Z, mulai dari hardcore terus ke musik tadi. Musik beririsan ke musik Inggris, musik Amerika dan lain segala rupa, terus sisi lain dari Bung Seon soal Britpop. Asli yang ternyata mungkin belum banyak yang tahu ke hardcorean seorang Aeca. Ya. Sebenarnya saya tuh pengen nanya pas lagi zaman-zaman di Masa Stu gitu ya. Karena Yon, nasi yang ada play seperti ini di dalam diri Seon gitu. Terjawab akhirnya sih. Terjawab. Asli terjawab akhirnya. Kesejukan. Ya, satu pertanyaan. Saya di keingetan. Yon, kan suka nonton kayak kemarin baru saya nonton nih. Ya band Britpop. Setelan kamu pas lagi nonton band Britpop kayak gimana sih? Setelan di main apa orang? Setelannya biasa sih udah setelannya. Ini jika menurut jadi misalnya tengah ngebaku tuh misalnya yuk budak hardcore setelan hardcore gitu. Ya setelan sih nu kurang cik orang pribadi nganggap pantas. Tahu gue sih misalnya mau nyari indies itu misalnya mau Jakarta di sih sebenarnya di diskin tapi dia tuh banget tuh indies gitu. Kita nggak jual gitu kan. Bu kerancung gitu kan jadi bingung gitu ya. Ya penting ya kami nyaman beda nggak ada aturan kok di scene hardcore, di scene punk gitu kan. Mah guru setelan kudu kieu henteu sih. Eta mung aya aturan kan geus we tong hardcore atau punk-punkan. Ya kudu aya aturan gitu. Ya juga enak kan sana nyarek di indis lagi kan bisa. Ya. Kata mata kan. Indis kan. Tinggal di excitingnya. Ya gitulah. Kan soalnya kan sebenarnya kan identik dengan hardcore ya. Pas acara pop gitu bisa selada itu kan gitu kan ya orang itu keidentikan hardcore-nya terjawabnya tadi. Asli. Sebetulnya ada sisi lain gitu. Jadi matok tuh enggak guru hardcore tuh guru gitu. Jadinya senyaman urang we cek urang pede padahal cek batu anjing bangkar gitu. Ayo Ca, nuhun pisan udah hadir di Station. Terbaik. Semoga terbaik. Sehat selalu Aca. Siap. Semuanya sehat selalu.
Pasti dong. Amin. Tetap berkegiatan, tetap bugar. Nah, PSBQ-nya kegiatan Terus terus. aduh, semoga cepat berlalu biar kita bisa kumpul-kumpul Asli, seperti sedia kala lah. Asli. Udah lama pisan ketemu ngobrol lama gini lama banget. Asli. Friday Saturday morning tuh nya. Yoi. Ya sekarang mah sama anak aja lah. Iya sih. Oke, paling itu dulu dari kita. Jangan lupa tunggu di episode selanjutnya. Ya. Saya Agung Blap undur diri. Tapi saya belum mau undur diri lah. Belum. Soalnya kita belum masih tahu. Oh, apa tuh? Buat kalian nonton terus Prung Station di YouTube channel. Yoi, Ya. sama jangan lupa kunjungi juga di prungtw.com. Ya. Karena di situ semuanya ada. Semuanya ada. Jadi bisa belanja di situ barang-barangnya Prung. Terus bisa juga baca Artikel-artikelnya, websitenya, websitenya. ya. Terus juga bisa nonton Prung Station. Ya, dan juga kalian bisa request narasumber berikutnya di Prung_vibes ya. Ya, di DM aja Instagram nanti. atau di komen di YouTube. Betul, mau siapa narasumbernya gitu kan. Misalnya berikutnya pengen misalnya Budrex gitu kan. Bisa tulis aja gitu. Yoi. Ketik aja gitu siapa aja narasumbernya, bebas sok mangga silakan aja itu mah ya. Oke, nah sekarang saya bagian pamit. Nah, Kita tambahan Boleh boleh dong. Ya buat kedepannya sih. Iya betul. Buat kedepannya Terakhir. Poho. Football is a football ya. Nah. 90 menit kita cintai gitu ya. asli. Tapi smash the head, smash the violence. Itu paling penting. Orang mungkin saya pasti kadinya sih. Ya, Mungkin ya. kalau yang young blood sih ya bebas lah, tapi tong sampai jadi pukul rata Betul. nggak baik. Setuju. Kamu bisa masuk di ke fasis. Betul Ya, sekali. ya. Iya, bakina mun di panggung teh halus, orasinya bagus Yoi. gitu kan, dan sekarang keluar orasinya. Jos. Nggak sih teh, guys. Kami Ya. pamit ya beneran ya. Emang istilah kali ya. Oke, jangan lupa tunggu di episode selanjutnya. Saya Agung Blau undur diri. Saya Raden Teng undur diri dan Session Prung.